Binsun TV, saluran dakwah Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menuntut ilmu. Semoga kita diberikan keistiqomahan, selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sebelum memulai sedikit membahas fikih an-nazilah, fikih yang terjadi di daerah kita sekarang ini, yang kabarnya sedang banyak dibicarakan tentang seseorang yang meninggal karena tenggelam lalu jenazahnya belum ditemukan. Akan tetapi al-hukam, para hakim atau pemerintah setempat menghukuminya sudah meninggal. Apakah kita sebagai warga negara, jika kita diperintahkan untuk melaksanakan salatul ghaib, apakah kita melakukan hal tersebut atau tidak? Para ulama menyebutkan, termasuk di dalamnya salah satu menantu dari Syekh Ibnu Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan apabila pemerintah menghukumi seseorang, orang yang hilang, dengan hukum wafatnya seseorang tersebut, maka hukumnya seseorang tersebut dikatakan wafat. Dan kita melaksanakan sholat ghaib apabila diperintahkan oleh pemerintah. Maka ini sedikit pengetahuan. Mungkin dari kita ada yang bertanya kenapa jenazahnya belum ditemukan lalu sudah dilaksanakan sholat jenazah. Maka ini sedikit jawabannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik. Ahibati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Sampai hadis keberapa kita ya ikhwah? Hadis Ali. Taib. Dari hadis Ali radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an malam yakun junuban, selama beliau tidak junub. Taib, ahibati fillah, seperti yang kita bahas sebelum-sebelumnya, setiap hadis yang dimulai dari kata kana, maka hadis ini yufidud daimumah. Maka hadis ini berarti bahwa Rasulullah SAW sering melaksanakan hal tersebut. Ad-daimumah, selalu melaksanakan hal tersebut. Maka hadis Ali di sini menjelaskan bahwa Rasul sering membacakan Al-Quran kepada para sahabatnya. Dan di riwayat yang lain, di saat Rasul tidak membacakan Al-Quran kepada sahabatnya, Rasul meminta sahabatnya untuk membacakan Al-Quran. Inilah hidupnya Muslim. Mereka tidak akan terpisah dari Al-Quran. Entah antum yang baca atau entah antum mendengarkan. Makanya sering kita mendengar para kisah-kisah para salaf, mereka tidak ingin lepas dari Al-Quran. Mereka tidak ingin lepas dari Al-Quran. Kisah seorang imam yang dia ingin selalu mendengar Al-Quran, akan tetapi jika dia masuk ke kamar mandi, beliau tidak bisa membaca Al-Quran, sehingga dia menyuruh anaknya untuk membacakan Al-Quran di depan kamar mandi agar dia tetap bisa mendengar. Dan banyak kisah-kisah yang lain. Karena ini sifat seorang muslim dan ini sifat yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'una al-Qur'an. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an. Malam yakun junuban.
Kalau kita lihat hadis ini, sahabat tahu di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang junub. Para ulama sebagian mengatakan Nabi itu orang yang jujur. Makanya di saat dia ditanya, ya Rasulullah, Anda lupa satu hadisnya, ya Rasulullah, apakah engkau hendak melakukan ini? Kemudian Rasul mengatakan, tidak, aku sedang junub. Dia sorohah, dia mengatakan, bukan karena beliau tidak malu, tidak, agar sahabatnya paham bagaimana kelak nanti hukum-hukumnya jika beliau sudah tidak ada. Ini salah satu hikmah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya seluruhnya diketahui. Baik. Sekarang pertanyaannya, malam yakun junuban, selama beliau tidak junub, apakah hukum membaca Al-Quran karena di saat junub, di sini karahah, di sini dimakruhkan atau diharamkan? Ulama berbeda pendapat menjadi dua. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Dan mayoritas para ulama mengatakan hukumnya haram. Mayoritas para ulama mengatakan hukumnya haram. Karena apa? Karena junub dapat diangkat saat itu juga, berbeda dengan haid. Haid tidak akan diangkat, kita harus menunggu sampai selesai. Junub, kita mandi selesai junubnya. Kalau haid atau nifas, kita harus menunggu sampai waktunya atau sampai bersih. Maka ini berbeda, tidak bisa dikiaskan antara haid dan nifas bersama dengan junub. Kalau junub dapat diselesaikan saat itu juga. Makanya para ulama mengatakan haram hukumnya membaca Al-Quran di saat junub, karena mudahnya junub itu untuk dihilangkan. Insyaallah nanti setelah ini kita akan membahas cara mandi junub juga ada akan insyaallah. Kemudian salah satu pertanyaan masalah yang dapat kita ambil di sini, apa hukumnya jika seseorang membaca zikir yang ada di dalam Al-Quran di saat dia sedang junub? Misalnya dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin atau mengatakan yang lainnya. Para ulama mengatakan apabila seseorang tersebut berniat membaca Al-Quran, maka dia akan berdosa. Akan tetapi apabila orang tersebut membaca zikir tersebut karena terbiasa dengan zikir dan bukan diniatkan untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya tidak masalah. Dan ini yang dituliskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya ya ikhwah, hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza ata ahadukum ahlah, apabila seseorang di antara kalian mendatangi pasangannya, thumma arada ayya'ud, kemudian dia hendak lagi untuk mengulang untuk kedua kalinya, falyatawadda bainahuma wudu'a, maka hendaknya dia berwudu karena agar ada fasal, agar ada jarak antara dua kali mendatangi tersebut, al-wudu, ada wudunya di tengah. Rawahu Muslim. Kemudian Hakim mengatakan fa innahu ansyad, sesungguhnya itu lebih baik atau lebih bersih. Taib. Ini salah satu indahnya perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tidak mengatakan jima, Nabi tidak mengatakan berhubungan, tidak. Idza ata ahadukum ahlah, apabila seseorang di antara kalian mendatangi keluarganya, maksudnya pasangannya,
Ini salah satu hadis yang dituliskan para sahabat, yang dituliskan para ulama adab tentang cara Nabi berbicara di saat Nabi tidak ingin menyebutkan sesuatu. Beliau menyebutkan idza ata ahadukum ahla, apabila seseorang di antara kalian ingin mendatangi ahla, keluarganya. Taib. Sekarang apa hukumnya wudu di sini? Apakah hukumnya wajib atau hukumnya sunnah? Wallahu a'lam bishawab. Yang disampaikan para ulama, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Dan di sini juga para ulama menyebutkan ini adalah bersihnya Islam. Karena Islam memperhatikan kebersihan. Sampai hal yang seperti ini diperhatikan. Sampai hal yang seperti ini diperhatikan. Dan ini juga membantah perkataan sebagian orang yang mengatakan bahwa satu kali mandi itu satu jima. Satu kali berhubungan, satu kali mandi. Ini membantah perkataan tersebut. Karena jelas Nabi SAW mengatakan idza arada ahadukum an ya'ti ahlah, apabila seseorang di antara kalian ingin mendatangi keluarganya, tsumma ya'ud, kemudian mengulanginya lagi, falyatawadda wudu'an, maka hendaknya kalian berwudu di antara dua tersebut. Di sini ini membantah mereka yang mengatakan bahwa satu kali berhubungan, satu kali mandi. Karena ada sebagian taifah, sebagian orang yang mengatakan perkataan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanam wa huwa junub min ghairi ayyamasal ma." Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur dan dia dalam keadaan junub, tanpa ayyamas sama, tanpa menyentuh air. Taib. Ini adalah hadis yang ma'lul. Sebagian para ulama mendaifkan hadis tersebut. Sebagian para ulama mendaifkan hadis ini. Hadis ini, hadis yang diriwayatkan Aisyah ini salah satu bentuk bahwa annahu la yastahyi minal haq. Aisyah termasuk sahabiyah, termasuk ummul mukminin yang tidak malu karena kebenaran. Dia akan menyampaikan. Dan sebagian para ulama mengatakan ini sebabnya istrinya Nabi itu banyak. Karena kita harus mengetahui hal-hal seperti ini. Hal-hal seperti ini kita harus mengetahui. Kita tidak mungkin mengetahui dari sahabat-sahabat yang lain. Kita harus mengetahui dari istrinya. Dan tidak mungkin yang meriwayatkan seluruh kehidupannya Nabi itu hanya satu istri atau dua istri, tidak. Makanya Nabi diberikan rukhsah, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibolehkan menikah lebih banyak dari 4. Karena untuk hal-hal seperti ini yang tidak mungkin kita dapatkan dari sahabat-sahabat yang lain. Walaupun sahabat-sahabat yang lain tinggal bersama Rasul atau safar bersama Rasul. Dan tidak mungkin juga seorang wanita, satu atau dua seorang wanita dapat meriwayatkan seluruh kehidupannya Nabi secara utuh, tidak. Maka ini kesempatan atau ini suatu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi agar kita dapat mengetahui apa yang beliau lakukan atau apa sunnah-sunnah yang beliau lakukan atau hal-hal yang beliau tidak sukai di dalam kehidupan suami istri. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Hadis ini hadis yang ma'lul. Akan tapi para ulama mengatakan hukumnya seseorang yang junub boleh tanpa dia berwudu. Untuk tidur istirahat tanpa dia berwudu. Walaupun para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Yang pertama, sebagian para ulama mengatakan hukumnya haram. Dan sebagian yang lain mengatakan hukumnya boleh akan tetapi dengan karahah, dengan makruh. Dan ini yang diambil oleh Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah dan ulama mutaakhirin dari kalangan Hanabilah.
Mereka mengatakan hukumnya boleh tidur dalam keadaan junub tanpa berwudu, akan tetapi ma'al karohah, akan tetapi dengan makruh. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Hadis yang selanjutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini dijadikan para ulama sebagai tata cara mandi besarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah." Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi karena junub, yabda'u fayaksilu yadayhi. Beliau akan memulai dengan mencuci tangannya. Apakah mencuci tangan di sini untuk mandi atau untuk wudu? Para ulama, mayoritas para ulama mengatakan cuci tangan di sini adalah untuk mandi. Dan hukum cuci tangan auqat lebih ditekankan saat mandi daripada saat wudu. Hukum cuci tangan sebenarnya sunnah yang mengatakan cuci tangan itu lebih kuat di saat sebelum mandi daripada sebelum wudu. Ini yang dikatakan mayoritas para ulama. Thumma yufrigu biyamini ala shimalihi fayaksilu farjah. Setelah dia mencuci tangan kanannya, setelah beliau mencuci tangan kanannya, beliau mengambil airnya kemudian mencuci tangan kirinya. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini setelah beliau mencuci tangannya, beliau mengambil air lalu menaruhnya di tangan kirinya. Sebagian ada yang mengartikan hadis ini seperti itu. Bukan setelah cuci tangan lalu beliau cuci tangan kiri. Tidak. Setelah beliau cuci tangan, beliau mengambil air, menaruhkan ke tangan kirinya. Sebagian para ulama ada yang menafsirkan hal yang seperti ini. Ada yang mentakwil hadis ini menjadi seperti itu. Tsumma yatawadda. Baik. Sekarang dijelaskan di sini, di hadis ini disebutkan tsumma yatawadda. Kemudian beliau berwudu. Apakah berwudunya di sini harus diulangi lagi cuci tangannya atau tidak? Karena di awal tadi kita sudah cuci tangan. Apakah setelah itu kita harus melaksanakan harus cuci tangan lagi atau tidak? Sebagian para ulama mengatakan tidak. Karena kita sudah mencuci tangan di awal. Sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah. Karena termasuk dari sunnah wudu adalah cuci tangan sebelum memulainya. Dan ini ikhtilaf para ulama. Akan tetapi yang dikuatkan oleh para sebagian mutaakhirin, sebagian masyayikh yang ada sekarang adalah tidak masalah jika dia memulai dengan mencuci tangan. Tidak masalah jika dia memulai dengan mencuci tangan. Tsumma ya'khudhul ma', kemudian dia mengambil air, wa yudkhilu asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian beliau mengambil air lalu meletakkan air tersebut atau menuangkan air tersebut ke kepalanya sampai ke usul sa'r, di dasar kepala. Dari hadis ini sebagian para ulama mengatakan hukumnya wajib bagi orang yang mandi janabah untuk menyampaikan air sampai ke dalam rambutnya. Tapi nanti 3 hadis atau 2 hadis yang akan datang ada yang membantah, tapi bisa kita uraikan nanti. Dari hadis ini ulama mengambil kesimpulan bahwa hukumnya wajib. Karena tidak ada pilihan di sini. Atau karena Aisyah tidak pernah mengatakan hal yang lain. Tapi di sini Aisyah mengatakan kemudian Nabi mengambil air lalu mengalirkannya ke dasar-dasar rambutnya. Tsumma hafana ala ra'sihi thalatha hafanat. Kemudian menyiram kepalanya 3 kali. Tsumma afadha ala sa'iri jasadi. Kemudian dilanjutkan dengan bagian badannya, lalu ke bagian kakinya. Baik. Sebagian ulama ada yang mengatakan bagian kanan terlebih dahulu dari badan sampai kaki. Sebagian lagi ada yang mengatakan badan kanan dahulu, kemudian badan kiri dahulu, baru kaki kanan, baru kaki kiri. Yang mana yang benar ya ikhwah? Jika kita mengamati hadis ini, hadisnya adalah kita harus menyelesaikan badan dahulu.
Badan sebelah kanan kita basahi, kemudian badan sebelah kiri. Setelah itu baru kaki sebelah kanan, baru kaki sebelah kiri. Bagaimana cara mandi tersebut? Afihi dalq, apakah harus dengan memijat, dengan mengusap seluruh tubuh? Ulama berbeda pendapat menjadi dua. Mayoritas para ulama mengatakan hanya cukup menyiram saja. Imam Malik mengatakan wajib hukumnya dengan mengusap. Jadi harus dengan dalq, harus dengan seperti memijit, mengusap dengan keras. Ini yang disampaikan Imam Malik. Lalu yang mana yang sahih ya ikhwah? Wallahu a'lam bishawab. Imam Malik di sini mengambil kewajiban hukumnya dalq, hukumnya memijat atau mengusap tubuh itu dari cara membersihkan hadas. Karena beliau menganggap junub itu hadasnya seluruh tubuh, bukan hanya di bagian kemaluan saja. Imam Malik beliau berpendapat hadas junub itu di seluruh badan. Makanya harus dengan dalq, harus dengan dipijat. Akan tapi mayoritas para ulama mengatakan hukumnya jika kita sudah berniat untuk mandi, walaupun tanpa dalq, tanpa kita mengusap atau memijat, yang jelas semuanya terkena air, fahadza yujzi, maka ini dibolehkan dan ini cukup. Dan ini cukup. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat Imam Malik adalah pendapat yang kuat. Pendapat Imam Malik adalah pendapat yang kuat. Di saat kita mandi harus dengan mengusap seluruh tubuh kita. Karena sebenarnya kalau kita tarik mundur lagi, mayoritas para ulama menguatkan pendapat Imam Malik bahwa junub adalah hadas besar untuk seluruh badan, bukan hanya untuk bagian kemaluan saja. Ini yang dikuatkan para ulama. Akan tetapi para ulama di saat membahas masalah mandi, mereka tidak melihat pendapat yang mereka yang sebelumnya tentang bahwa junub ini hadas untuk seluruh tubuh. Dan di sini pendapat Imam Malik adalah pendapat yang cukup kuat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Dilanjutkan hadisnya dari hadis Maimunah, "Tsumma afraga ala farjihi wa ghasala bisimalihi." Kemudian beliau setelah beliau mencuci tangan, lalu beliau mencuci kemaluannya dengan tangan kirinya, "Tsumma daraba biha al-ard." Tsumma daraba biha al-ard. Kemudian beliau membersihkan dengan al-ard, dengan memegang tanah. Apakah di sini sunnah ya ikhwah? Setelah kita memegang kemaluan di saat kita mandi junub, Nabi SAW mencontohkan setelah beliau membersihkan kemaluannya dengan tangan kirinya, lalu tangan kirinya ini memegang tanah. Sebagian para ulama mengatakan beliau memegang tanah karena menggabungkan dua, karena menggabungkan antara taharatul miyah, menggabungkan membersihkan dengan air dan membersihkan dengan tanah. Beliau menggabungkan kedua tersebut. Lalu bagaimana keadaannya kalau sekarang toilet kita keramik? Apakah ini termasuk sunnah? Mayoritas para ulama mengatakan tidak. Karena keramik bukan yang membersihkan. Yang membersihkan adalah tanah. Yang membersihkan adalah tanah. Kalau semen tidak, termasuk tidak membersihkan. Lalu apakah ini bisa dikiaskan dengan sabun? Sebagian para ulama mengatakan tidak bisa dikiaskan dengan sabun. Karena sabun bukan untuk mensucikan. Karena sabun bukan untuk mensucikan. Sekarang misalnya nggak ada air. Apakah kita dengan memegang sabun kita jadi suci? Tidak. Tetapi jika tidak ada air, kita menggantinya dengan bertayamum, dengan memegang tanah, maka hukumnya mensucikan. Makanya para ulama mengatakan hukumnya memegang tanah setelah membersihkan kemaluan dengan tangan kiri, ini hukumnya sunnah jika bawahnya itu tanah. Jika selain tanah tidak diperlu dilakukan dan bukan dari sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Famasaha biturab. Kemudian beliau di riwayat yang lain beliau mengatakan beliau mengusapnya dengan tanah.
Fi akhirih, di yang lainnya juga, thumma asbatahu bil mandil faraddah. Kemudian beliau dikasihkan mandil. Ma makna mandil ya? Apa artinya mandil? Tisu atau kalau arti sekarang mandil atau mindil itu tisu. Kalau zaman dulu itu kain yang kecil. Mindil, kain yang kecil. Kemudian beliau dikasihkan kain lalu beliau menolaknya. Di sini para ulama berbeda pendapat kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya atau tidak menggunakannya. Sebagian para ulama mengatakan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menolaknya bukan karena sesuatu yang khusus, akan tapi kadang beliau menerima, kadang beliau menolak. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Sekarang apa hukumnya di mandi ini? Apakah harus dengan tertib? Harus dengan berurutan? Atau boleh wudunya ditaruh di belakang? Atau seperti apa? Para ulama mengatakan hukumnya tertib adalah mustahab. Hukumnya berurutan adalah sunnah. Adapun tidak berurutan, maka ijza, maka yujzi, maka dibolehkan. Di saat kita mandi junub tidak berurutan, ini hukumnya boleh dan mandinya sah. Apakah harus dengan niat? Niat kalau kita ingin mandi junub. Mayoritas para ulama mengatakan iya, harus dengan niat. Mandi junub harus dengan niat. Dan ini yang disampaikan oleh mayoritas para ulama, bahwa mandi junub harus dimulai dengan niat. Kapan niatnya? Niatnya sebelum kita melaksanakan mandi tersebut. Lalu bagaimana jika kita lupa junub, lalu niatnya di akhir? Apakah kita harus mengulangi lagi mandinya? Para ulama mengatakan tidak. Tidak harus diulangi mandinya, akan tapi sudah cukup mandinya. Lalu bagaimana dengan lupa? Sudah selesai mandi dia lupa niat. Oh iya, ternyata tadi malam junub, tapi sekarang mandi. Sebagian para ulama mengatakan sakat jatuh hukumnya, jatuh kewajiban niat jika dengan lupa. Kalau lupa tidak masalah tidak berniat. Akan tetapi lebih baik jika bisa berniat. Karena hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu ada niatnya. Dan ini yang disampaikan oleh para ulama, termasuk ulama terdahulu. Mereka mengatakan sesuatu yang mubah bisa menjadi baik atau bisa menjadi makjur, bisa berpahala karena niat. Sesuatu yang mubah bisa menjadi berpahala karena niat. Mungkin kita niatnya hanya mandi saja, atau mungkin kita niatnya hanya makan saja. Tapi jika niat makan itu digunakan untuk semoga makan nanti lebih mudah untuk belajar, lebih mudah untuk menghafal Quran, lebih mudah untuk murojaah, lebih mudah untuk mencari rezeki untuk anak-anak dan istri, maka ini akan makjur, ini akan menjadi berpahala. Ini salah satu pentingnya niat. Makanya kita sering lihat di buku-buku itu, setiap kitab rata-rata diawali dengan hadis niyah. Hadis niyah. Wallahu a'lam bissawab. Hadis yang selanjutnya. Ini hadis ini biasanya disukai sama bapak-bapak ini. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah, semoga Allah meridhoinya, berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, saya sudah mengkepang rambutku." Maksudnya dia mengatakan, Rasul, aku nih di zamannya Rasul itu wanita itu terbagi-bagi, ada yang suka mengkepang rambutnya, ada yang tidak. Ya Rasul, saya sudah mengkepang rambutku, kemudian saya junub. Apakah saya harus melepaskan lagi rambut ini, merapikannya lagi, lalu saya menyiramnya? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la, tidak. Innama yakfika an tahti ala ra'sika salasah hasayat. Sesungguhnya engkau cukup untuk menyiram dari atas kepalamu saja 3 kali siraman. Sudah, nggak perlu sampai ke dalam rambut.
nggak perlu sampai ke akar rambut. Ulama berbeda pendapat menjadi 3 untuk permasalahan ini. Ada yang mengatakan hadis ini dhaif, akan tetapi hadis ini hadis yang sahih. Ada yang mengatakan hukumnya boleh menyiram rambut untuk wanita yang junub mandi tanpa harus ke dalam, tanpa harus sampai akar rambut. Jadi dia mengambil umumnya hadis. Kemudian yang terakhir adalah boleh mereka wanita tersebut menyiram rambutnya dari luar saja, jadi tidak perlu dibilas sampai seluruhnya basah, hanya disiram saja, tidak perlu kita memikirkan apakah dalamnya terkena air atau tidak. Menyiram seperti itu boleh jika dikepangnya ini sebelum dia junub. Kalau dikepangnya setelah junub itu nggak boleh. Ini 3 perbedaan pendapat antara ulama. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama adalah pendapat yang kedua. Seorang wanita, dan Ibnul Qayyim hakal ijma'. Ibnul Qayyim bahkan menuliskan ijma' untuk permasalahan ini. Seorang wanita tidak wajib untuk membasahi seluruh rambutnya di saat dia mandi junub. Apakah berlaku untuk laki-laki yang rambutnya gondrong? Ulama mengatakan tidak, karena laki-laki aqwiya, karena laki-laki lebih kuat daripada wanita. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Para ulama mengatakan karena junub itu mungkin saja sehari bisa lebih dari 2 kali, 3 kali atau 4 kali. Jika dia dibebankan untuk mandi dan membasahkan rambutnya terus, maka ini akan menjadi kesusahan untuk wanita tersebut. Kadang ada yang menolak karena nanti dong, ini rambutnya baru kering, masa basah lagi. Antum bawakan hadis ini. Bahwa Ummu Salamah pernah bertanya kepada Nabi SAW, kemudian Nabi menjawab, tidak harus sampai basah semuanya, cukup disiram bagian atasnya, selesai sudah. Dan ini yang dipilih oleh mayoritas para ulama, bahwa hadis ini dihukumi secara umumnya. Bahkan Ibnul Qayyim hakal ijma', mengatakan mengatakan ijma', walaupun sebagian orang mengatakan ijma'nya itu tidak dapat diterima. Itu hanya perkataan mayoritas para ulama. Tapi perkataan mayoritas para ulama itu dapat dikuatkan, karena nggak mungkin ulama berkata tanpa dalil. Tidak mungkin ulama berkata tanpa dalil. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada berapa menit ya, ikhwah? Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni, sesungguhnya la uhillul masjid li haidin wala junub. Sesungguhnya aku tidak menghalalkan masjid untuk haid, untuk orang-orang yang haid, wanita-wanita yang haid, dan untuk orang-orang yang dalam keadaan junub. Orang-orang yang dalam keadaan junub. Sahahahu Ibnu Huzaimah. Diriwayatkan oleh Abu Daud, kemudian dibenarkan oleh Ibnu Huzaimah. Fawaid dari hadis ini adalah ta'zimul masjid. Masjid itu hal yang pokok, hal yang penting di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau mengagungkan masjid. Makanya pernah Anda sebutkan mungkin di sini, sunnahnya jika antum membangun satu daerah, yang dibangun adalah masjidnya terlebih dahulu. Sama seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sampai ke Kuba yang dibangun masjidnya dulu, lalu sampai ke Madinah yang dibangun masjidnya dulu. Dan ini dipraktekkan oleh seluruh sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di saat mereka membuka satu kota. Mereka membuka satu kota, yang mereka datangi apa? Kanisahnya terlebih dahulu, gerejanya yang mereka datangi, lalu dibuka gereja tersebut, diganti menjadi masjid. Ini mencontoh dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa yang pertama kali harus disiapkan adalah masjidnya terlebih dahulu. Antum mau beli rumah, yang pertama kali antum tanyakan jangan harganya, masjidnya mana
Masjidnya mana? Ini sunnahnya Nabi. Ini sunnahnya Nabi. Di saat antum membangun satu perumahan, yang antum buat pertama kali apa? Bukan sampel rumahnya, enggak. Masjidnya dahulu. Ini sunnahnya Nabi. Di saat antum bangun satu lingkungan, bangun masjidnya dulu. Saat ana mau bangun rumah, ana niat di rumahnya ada musolanya. Apa ana bangun musolanya dulu? Enggak. Satu bangunan khusus. Bukan kalau antum bangun rumah lalu antum ada khususkan satu kamar buat sholat, enggak. Yang dimaksud adalah di saat kita membangun satu wilayah, satu kawasan, maka yang dibangun terlebih dahulu adalah masjidnya. Karena ini adalah strateginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghidupkan Islam. Makanya kalau kita lihat beberapa negara yang menerapkan ajaran Islam, masjidnya itu di sentral kota, bukan di samping. Rata-rata masjidnya itu di tengah-tengah, bukan di samping. Karena pusatnya mereka di masjid. Mereka adakan pengumuman di masjid. Pasar-pasarnya mereka di samping masjid. Ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di saat sahabat membuka kota-kota di beberapa negara. Baik. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, beliau mengharamkan untuk orang yang haid dan orang yang junub memasuki masjid. Apakah di sini haramnya secara mutlak? Para ulama berbeda pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama, hukumnya adalah tidak haram secara mutlak. Ada hadis dari Quran. Apa hadisnya? Ada ayatnya dari Quran. Au abiris sabil hatta yaktasil. Mereka dibolehkan untuk berada di masjid, kecuali mereka dikecualikan. Orang-orang yang sedang safar. Kemudian Nabi SAW pernah membolehkan Aisyah radhiyallahu anha untuk memasuki masjid padahal beliau dalam keadaan junub. Sebagian para ulama mengatakan boleh dengan satu catatan, adalah dengan meringankan hadas tersebut. Bagaimana cara meringankannya? Adalah dengan wudu. Dan sebagian para ulama mengatakan ini berlaku untuk semuanya. Misalnya orang junub malas mandi, lalu dia ingin keluar rumah. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya boleh keluar rumah, akan tetapi dengan wudu terlebih dahulu, karena wudu meringankan hadas tersebut. Apakah ada dalilnya? Sebagian ada asarnya, ada asar yang mengatakan hal tersebut. Makanya sebagian para ulama fikih ada yang melarang orang yang junub untuk keluar rumah. Untuk keluar rumah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid, takhtalifu aydina fihi min al-janabah." Saya pernah mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid, dari satu bejana. Kemudian tangan kita bercampur di situ. Tangan kita saling mengena di situ. Minal janabah, dan kita semuanya dalam keadaan junub. Seperti yang disebutkan, ini sorohatun nisa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini belak-belakannya istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan ilmu, bahwa ini ilmu. Ini hal yang boleh dilakukan. Jadi Islam itu enggak kaku-kaku sekali, enggak. Suami istri dalam Islam itu romantis. Kalau kita membaca bagaimana romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu romantis. Gak hanya Romeo and Juliet atau yang lain, enggak. Nabi itu romantis sekali. Kalau antum ingin baca kitabnya, banyak hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah bagaimana romantisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh salah satu sahabatnya Khadijah, bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam mentreatment istrinya, melayani istrinya. Bukan karena takut, enggak. Karena memang seorang wanita ya memang terbiasa untuk dilayani. Makanya dahulu orang
jahiliyah, di saat mereka mendapatkan anak wanita, mereka akan bilang, udah kita bunuh aja, karena anak wanita ini akan harus kita layani sampai dia menikah. Ini salah satu sebab orang jahiliyah dahulu, di saat mereka istrinya hamil, mereka udah gali kuburan depan rumah. Yang keluar anaknya wanita langsung dikuburin hidup-hidup. Apa sebabnya? Karena memang ini. Makanya ada hadis lain yang menguatkan seorang ayah yang anaknya seluruhnya wanita. Seorang ayah yang memiliki anak wanita 2 atau lebih dari 2, maka dia akan masuk surga jika dia berhasil mendidik anak tersebut. Ini satu keistimewaan. Memang lebih berat, karena tanggung jawabnya lebih besar, karena menjaganya lebih susah. Tapi ingat, imbalannya adalah surga. Wallahu a'lam bishawab. Dari hadis ini juga bahwa hukumnya, kalau kita mau jeli hadis ini juga, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa wudhu tidak batal jika disentuh wanita yang muhrim ataupun non muhrim. Kalau di sini hadisnya yang muhrim saja, karena Aisyah di saat Nabi SAW, karena mandi janabah itu wudhunya di awal, mandinya di akhir. Di sini Aisyah mengatakan dia mandi bersama Nabi SAW, kemudian tangannya saling terkena. Berarti wudhunya nggak batal. Berarti ini adalah satu bantahan yang mengatakan jika seorang istri sudah wudhu kemudian terkena suaminya, maka istri harus mengulang lagi wudhunya. Ini bantahan. Karena Nabi wudhu dulu lalu mandi, dan dia mandinya bersama dengan Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang selanjutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW, inna tahta kulla sya'ratin janabah faghsilu sy'r wa ankul bashar. Setiap di bawah akar rambut itu janabah, maka bersihkanlah rambut tersebut. Wa ankul bashra, dan pastikan bahwa air tersebut sampai ke akar-akar rambut. Kita bingung lagi loh, di sini kok disuruh lagi untuk dibasahkan rambutnya di saat mandi janabah. Para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis untuk mereka yang laki-laki. Sebagian para ulama yang mengatakan bahwa seorang wanita boleh tidak membasahkan seluruh rambutnya, mereka mengatakan hadis ini adalah hadis untuk laki-laki, yaitu mereka harus meyakinkan bahwa seluruh air itu sampai ke akar-akar rambutnya. Makanya Imam Malik mengatakan bahwa mandi janabah itu harus dengan dalq, harus dengan memijat, karena kita harus memastikan seluruh air itu sampai. Salah satu hadis yang menguatkan perkataan Imam Malik adalah perkataan ini, adalah hadis ini, bahwa setiap dari akar-akar rambut itu adalah janabah. Jika kita junub, itu juga harus dibersihkan. Faghsilu sy'r, maka cucilah rambut kalian, wa ankul bashra, wa anku bashra, maka pastikanlah air itu nyampe ke sana. Makanya Imam Malik mengatakan nggak mungkin kita bisa dapat memastikan air sampai kecuali dengan memijat, dengan mengusap atau memijat bagian kepala. Dan ini salah satu hadis dari Imam Malik, dan ini yang dikuatkan sebagian para ulama. Walaupun mayoritas para ulama mengatakan cukup disiram saja, tapi perkataan Imam Malik memiliki hadis yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Tafadhal ya ikhwah, jika ada yang ingin ditanyakan. Tafadhal Pak. Tentang tata cara mandi teko. Nah, masalah tertib. Kan begini. Kejadian apa? Saya pernah dengar teman saya itu kalau dia
mau mandi janabah itu hubungannya saja itu mandi tidak pakai topik seperti itu gimana? Yang kedua ada satu lagi tentang mandi janabah ini kan hari Jumat. Apabila seseorang melakukan jima pada malam hari, bolehkah dia kira-kira berniat dua, mandi janabah dan mandi kira-kira boleh? Misalnya saya berjima dengan istri saya, pada saat pagi saya niatkan saya mau janabah terus saya niatkan untuk sholat Jumat juga. Jadi pada saat sholat Jumat saya tidak perlu mandi Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Yang pertama tentang mandi janabah tanpa tertib. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya tertib hanya sunnah. Tapi jika dia tidak dengan tertib, maka tidak masalah. Karena dan ini juga pendapat yang diambil oleh mereka yang mengatakan memegang kemaluan membatalkan wudu, sehingga mereka menjadikan wudunya di akhir. Karena nggak mungkin di saat kita mandi kita tanpa menyentuh kemaluan. Jadi mereka menjadikan wudunya di akhir. Karena mereka berpendapat menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, apakah mandi janabah sebelum subuh itu dapat dihitung mandi sunnah hari Jumat? Sebagian para ulama dan mayoritas para ulama mengatakan tidak. Karena mandi di sini bukan untuk hari Jumat, tapi untuk sholat Jumat. Makanya Imam Malik mengatakan, ini perkataan Imam Malik ya, bukan mayoritas. Imam Malik mengatakan, hukumnya mandi sholat Jumat itu adalah sebelum berangkat sholat Jumat. Kalau setelah mandi kita ada kegiatan lain, ini bukan mandi untuk sholat Jumat. Akan tetapi mayoritas para ulama mengatakan hukumnya ma ba'da tulu'il fajr, setelah matahari terbit sampai azan untuk sholat Jumat, ini disunnahkan untuk melaksanakan mandi di hari Jumat. Perkataan Imam Malik, sebagian para ulama mengatakan perkataannya bighairi hujjah, perkataannya nggak ada hujjahnya. Akan tetapi sebenarnya perkataan Imam Malik ada hujjahnya. Hujjahnya apa? Manik tasala, siapa yang mandi kemudian memakai pakaian yang bagus, kemudian memakai ini, lalu dia berangkat ke masjid. Ini hujjahnya Imam Malik. Katanya Imam Malik nggak ada perkataan yang lain di situ. Setelah mandi nggak ada pekerjaan yang lain. Nah, ini hujjahnya Imam Malik. Tapi para ulama mengatakan mandi di sini adalah mandi untuk sholat Jumat. Mandi, jadi ada batas mulainya dan ada batas finishnya. Kalau kita mandinya setelah sholat Jumat, apakah dapat pahala? Misalnya kita mandinya asar, karena hari Jumat sunnahnya, namun mandinya di saat sholat asar aja, nggak ada. Karena mandi di sini bermaksud untuk sholat Jumat. Kalau mandinya sebelum sholat subuh, berarti mandinya untuk sholat subuh, bukan untuk sholat Jumat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Baik. Ada yang lain ikhwah? Baik, fadhal Ustaz. Untuk tertibnya tadi juga, sebagian mengatakan juga ada pendapat wudunya itu tidak sampai kaki. Nah, sahih. Itu bagaimana? Ulama berbeda pendapat tentang hadis yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wudunya nggak sampai kaki. Sebelum beliau keluar, baru beliau menyiram kakinya. Sebagian ulama mengatakan menyiram kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini karena keadaan kamar mandinya yang tanah, sehingga beliau harus membersihkan kakinya sebelum beliau keluar dari kamar mandi. Ini ulama mengatakan seperti itu. Sebagian yang lain mengatakan ini adalah berwudu yang benar, dan ini adalah dalil bahwa berwudu itu boleh pakai jeda, tidak perlu mutawaliyah, tidak perlu langsung harus ini. Maka wallahu a'lam bishawab, pendapat yang dikuatkan oleh sebagian besar para ulama adalah karena keadaan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membasuh kakinya di akhir. Adapun jika keadaannya tempatnya seperti kita sekarang, itu tidak perlu dilakukan. Wallahu a'lam bishawab, pendapat di permasalahan ini sangat banyak dan sangat jauh, dan semuanya memiliki dalil. Tapi jika kita melihat dari masalah yang lain, bahwa salah satu persyaratan wudu, salah satu syarat sahnya wudu adalah mutawaliyah, tidak boleh ada jeda, maka di sini tidak berlaku hadis itu.
Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, dari dua pendapat ini dua-duanya memiliki hujjah yang kuat. Dua-duanya memiliki hujjah yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan lagi, ikhwah? Silakan, Pak. Saat mandi junub kan kita ada proses berwudu. Nah, itu setelah berwudu kan kita akan berdoa. Boleh nggak kita berdoanya setelah kita selesai mandi janabah keluar kamar mandi? nah berwudunya setelah keluar kamar mandi. Saya doa ya. Iya, berdoanya setelah keluar kamar mandi, sahih. Apakah boleh kita bersih di luar berarti ya? Iya, di luar setelah. Sama seperti antum bersin di saat sholat. Antum mengucapkan hamdalahnya setelah antum salam. Mengucapkan hamdalahnya setelah antum salam. Kalau nggak sengaja karena terbiasa jadi gimana, nggak masalah. Tapi jika antum masih ingin mengucapkan hamdalah, maka ucapkan setelah salam. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, ikhwah? Cukup? Silakan. Sebelum masuk, Pak, sebagian para ulama mengatakan doa masuk WC, doa di saat sebelum masuk WC itu sudah sekalian bismillah sebelum berwudu. Jadi bismillah dan selanjutnya doa masuk WC. Sebagian para ulama melarang untuk disirkan. Melarang untuk disirkan. Karena hukumnya bukan dalam hati. Hukum azkar yang Anda harus sebutkan, hukum azkar bukan dalam hati. Hukum azkar, mayoritas para ulama, hukum membaca zikir dalam hati ini tidak dapat dikatakan zikir. Karena zikir adalah melantunkan, melafadzkan dengan lirih. Jadi tetap harus ada suara yang keluar. Wallahu a'lam bishawab. Terus. Berkaitan wanita haid Nah. yang ada darurat di masjid, batasannya sampai maksimal apa? Tidak ada batas maksimalnya. Bil wudu, dengan wudu tidak ada batas maksimalnya. Tapi bil hajah, karena ada keperluan. Kalau tidak ada keperluan, tidak. Misalnya sekarang di masjid akan ada pelatihan mandi jenazah untuk wanita. La qaddarullah, sebelum pelatihan wanita tersebut haid sehingga nggak bisa ikut datang pelatihan mandi jenazah. Apakah ini termasuk hujjah? Apakah ini termasuk hal yang darurat? Sebagian para ulama ini termasuk hal yang darurat. Belajar itu wajib. Belajar itu wajib sehingga itu masuk ke hal yang darurat. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain, ikhwah? Cukup? Alhamdulillah. Insyaallah pekan depan ana safar sehingga insyaallah pekan depan tidak ada kajian. Mungkin dilanjutkan 2 pekan yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.